Terima kasih udah berkenan diundang. Waktu saya dapat WhatsApp dari Telegram dari Bang Zaki, terus habis itu sama dari Bang Dasril diminta untuk menyampaikan kira-kira ekonomi Indonesia ke depan tuh seperti apa sih gitu, ramalannya seperti apa sih gitu. Saya selalu nggak yakin lah untuk bisa ngobrol gitu, karena salah satu dari sekian banyak definisi ekonomis, dan saya ekonomis by training, belajar ekonomi 10 tahun. Ekonomi itu adalah orang yang bisa meramalkan besok akan kejadian apa, dan sekaligus bisa menjelaskan kenapa ramalannya nggak terpenuhi gitu. Jadi udah biasa gitu, ekonom bilang nanti bakal seperti ini gitu. Udah gitu, yang namanya ekonom itu orangnya lama sekali mikirnya. Syahdan dulu katanya salah satu presiden Amerika, Harry Truman, pernah bilang, tolong carikan saya ekonom yang tangannya cuma satu gitu. Kenapa begitu? Karena ekonom itu selalu bilang gitu, on one hand, on the other hand gitu kan. Jadi semisal rekan-rekan bilang gitu, daripada kayak Bang Sofwan bilang gitu, janganlah itu kekayaan alam negara kita semua dijual ke luar negeri, kita konsumsi aja sendiri, dipakai di dalam negeri, bagus gitu kan, kita nggak perlu jualan. On one hand, on the other hand gitu, kita nggak dapat pemasukan gitu. Nah seperti itu. Kita bisa bilang kita kan negara yang kaya sumber daya alam, kenapa sih harga minyak mahal sekali di sini gitu? Kenapa sih kita nggak subsidi aja? Kan itu kan barang penting untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Ya udah kasih subsidi aja banyak. On one hand, on the other hand gitu, uang untuk mensubsidinya dapat dari mana gitu. Jadi ekonom ini satu mikirnya lama, on one hand, on the other hand. Yang kedua, kalau ngeramal salah melulu gitu kan. Jadi saya minta maaf di depan nanti kalau yang diomongin nanti mungkin nggak pas gitu. Kalau ngomong ekonomi ya, biasanya kan mungkin teori-teori susah gitu kan, negara yang besar segala macam. Saya biasanya kalau ngomong di rumah, ayah saya itu sudah pensiun. Karena beliau sudah pensiun, banyak nonton TV gitu kan. Nah nonton TV kebetulan salah satu channel yang beliau sukain itu adalah yang bikin gak nyaman lah gitu kan. Tiap kali saya ke rumah gitu, ini gimana nih, jadi saya harus 2 tahun belakangan ini karena interaksinya semakin sering semenjak pulang, saya harus banyak belajar untuk ke beliau itu ngasih sisi yang setengah penuh gitu, bukan setengah kosong gitu. Itu satu. Yang kedua, saya harus biasa sedikit menyederhanakan lah gitu. Dan emang di kantor itu emang seperti itu. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan ke nenek kamu, berarti kamu nggak tahu gitu kan. Jadi emang harus sederhanakan. Nah untuk menjelaskan perekonomian Indonesia ini, biasanya yang saya sering pakai contoh adalah keluarga yang lumayan besar gitu. Jadi bayangkan Indonesia ini rumah tangga, anaknya banyak, penghasilannya rata-rata, nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin gitu kan, tapi pendapatannya banyak kayak Bang Sofwan bilang tadi itu dari warisan orang tuanya gitu. Nah ini realnya seperti apa sih gitu? Dari warisan orang tuanya kita ini lumayan banyak lah, pemasukan kita, ekspor kita itu disumbang dari sumber daya alam. 6 komoditas utama kita itu batu bara, minyak bumi, gas, karet, sawit, satu lagi mineral, 6 itu. 45% lah ekspor kita itu kalau nggak mereka bahan mentah itu diekspor mentah-mentah atau diproses, sekitar segitu. Pendapatan negara, pajak sama PNBP, pendapatan negara bukan pajak, itu sekitar berapa ya? 20-30% lah, itu dari sektor-sektor tersebut gitu. Jadi kita kalau sebagai keluarga itu kaya dari warisan. Terus kita itu juga keluarga muda yang banyak anak gitu. Kan ada keluarga yang anaknya nggak terlalu banyak, anaknya udah gede-gede, udah tua-tua gitu. Kita ini yang banyak anak gitu. Implikasinya apa sih gitu? Nah implikasinya karena kita masih muda, kalau keluarga ini besar, yang bisa bekerja itu banyak gitu. Nah keluarga yang lain yang mungkin anaknya nggak banyak atau udah tua-tua, mereka udah nggak produktif lagi gitu. Nah Indonesia ini menjanjikannya adalah
kita ini banyak orang-orang yang masih usianya muda, usianya produktif gitu. Dan alhamdulillahnya Allah memberkati kita dengan kekayaan alam yang luar biasa banyak gitu. Nah itu kan konteksnya gitu kan keluarga ini. Nah tapi pasti ada tantangannya dong gitu. Dan kalau kita keluarga itu pengennya apa sih gitu. Ini kalau orang ekonomi itu ngomongnya materi aja, dunia aja. Ya, mohon maaf ya gitu. Tapi ya emang harus seperti itu ngomongnya gitu. Apa namanya? Tujuannya apa sih gitu, gampangannya gitu. Kita sejahtera gimana sih ya, sejahtera terus lah gitu kan. Terus gimana itu intinya? Biasanya itu orang itu, keluarga itu adalah mereka pengen ketika mereka tua, mereka udah nggak capek-capek lagi gitu. Mereka udah kaya pas mereka tua gitu. Yang tadi Bang Sofan sempat singgung middle income trap gitu. Nah kita kan masih muda nih, masih bisa bekerja, orang tenaga kerjanya banyak. Nah di masa-masa ini harusnya kita banyak-banyak berproduksi, banyak-banyak menabung. Nanti kalau negara kita ini sudah tua kayak di Eropa, kayak di Jepang gitu, kita udah kaya gitu. Dan kalau udah kaya itu apa sih? Ya uangnya yang kerja buat kita gitu gampangannya gitu. Nah di sini namanya tantangannya apa gitu kalau di Indonesia nih buat kedepannya. Jadi kita udah nih ya udah digambarkan, diilustrasikan kita negara ya, kita keluarga yang berpenghasilan rata-rata. Habis itu apa tadi keluarga muda anaknya banyak gitu. Ya tantangannya apa tadi itu satu, kita pengen kaya sebelum tua, jangan sampai kayak di Cina misalnya. Kalau kita bola itu kan ada formasi 4-3-3, 4-2-3-1 gitu kan, 3-5-2 gitu. Nah di Cina itu formasinya 1-2-4 gitu. Maksudnya apa? Karena mereka tua, satu orang yang usianya produktif, dia harus ngecover 2 bapak ibunya ya kan. Karena dia pekerja, dia harus nyumbang bapak ibunya, dan 4 apa itu kakek neneknya dari sisi bapak sama ibunya. Kenapa kayak gitu? Karena zaman ini semakin maju, kesehatan juga semakin bagus, jadi harapan hidup itu semakin lama gitu kan, semakin panjang gitu. Jadi yang sebelumnya udah rata-rata dicek aja lah, rata-rata usia itu tambah lama tambah panjang gitu. Nah implikasinya apa ya? Alhamdulillah kan, maksudnya tambah lama gitu kan. Tapi ya harus ada yang menanggung gitu kan. Yang menanggung siapa? Yang mereka yang usianya produktif gitu. Di Cina itu udah seperti itu, 1-2-4. Di Indonesia yang kerja lebih banyak daripada yang ditanggung gitu. Nah itu bagusnya. Ininya gimana? Tantangannya jadi? Ya itu tadi tantangannya satu, jangan sampai kita terlalu banyak bergantung pada warisan orang tua. Bahkan kita terlalu banyak bergantung kepada sumber daya alam kita gitu kan. Harus diversifikasi. Kenapa sih kita nggak boleh tergantung sama sumber daya alam gitu? Tadi Bang Sofan sempat singgung karena sistem itu susah lah kalau urusan sama ekstraktif itu ada koruptif dan emang ini susah banget gitu kan. Kebetulan di kantor kerjaan saya terkait sama itu. Untuk bikin sistem yang bagus itu banyak yang menghalangi lah gitu, karena emang yang berkepentingan banyak sekali. Tapi lepas dari itu, kenapa susah sekali sih kenapa kita harus nggak bergantung sama sumber daya alam? Kira-kira ada 3. Satu, harganya ini naik turun terus gitu, nggak pernah stabil. Sebelum pulang kemarin saya sempat lama kan di Norwegia gitu kan, 11 tahun saya di sana karena memang mungkin kurang pinter sekolahnya, nggak selesai gitu kan. Beasiswanya harusnya 4 tahun, tapi pas 4 tahun selesai beasiswanya saya belum lulus gitu, masih harus nambah 3 tahun lagi dan saya harus nyambi waktu itu sambil kerja gitu kan. Nah kerjanya di perusahaan minyak karena di Norwegia itu gitu kan. Nah waktu mereka meng-hire saya, harga minyak itu sekitar $115 satu barelnya. Hire orang semua di hire, enggak pokoknya yang kualitas abal-abal kayak saya masuk gitu kan. Nah habis itu tahun 2012, terus harganya fluktuatif naik turun. Terus tiba-tiba waktu saya keluar tahun 2016 itu ya itu udah membaik lagi, tapi sempat turun sampai $35 per barel. Itu ilustrasinya seperti apa sih? Kalau misalnya kita nih kebiasaan ngantor dapat gaji 10 juta sebulan gitu kan buat biaya ini itu. Terus tiba-tiba pendapatan kita di-cut sampai 2 juta per bulan gitu. Yang biasanya kita bisa belanja itu uangnya udah nggak ada lagi gitu. Nah itu yang kayak gitu di Norwegia itu, di tempat ya saya tinggal waktu itu
kotanya itu jadi kayak kota mati gitu. Kalau di Amerika itu ada kayak di Detroit gitu kan yang perusahaan apa namanya otomotifnya terganggu. Nah di Norwegia itu di tempat saya tinggal di Stavanger namanya rumah-rumah kosong. Padahal apa real estate itu kan sebelumnya jor-joran kan membangun karena mereka harapannya banyak orang datang ke sini harga minyak akan selamanya tinggi gitu. Orang-orang dipecat gitu. Ini bukan hanya pegawai perusahaan minyak aja gitu, tapi yang turunan-turunannya gitu yang biasa ngejual nyukur rambutnya apa pegawai perusahaan minyak ya sekarang nggak ada yang dicukur ya dia pergi. Yang biasa jual makanan buat pegawai perusahaan minyak sekarang nggak ada yang dijualin dia pergi. Kotanya sepi banget, puluhan ribu lah di kota yang kira-kira populasinya sekitar 200-300 ribu itu sekitar 30 ribu orang itu hilang. Jadi berasa sekali. Nah itu pelajaran buat kita kalau kita itu jangan terlalu tergantung sama sumber daya alam gitu. Yang kedua kenapa nggak boleh tergantung? Karena ya kita ini tambah banyak gitu kan. Yang sebelumnya kayak zaman dulu kita produksi 1,5 juta barel oil gitu kan minyak kan. Sekarang cuma 800 gitu. Kenapa gitu? Ya dulu orangnya nggak banyak gitu kan. Dulu sumur-sumurnya masih bagus gitu kan. Sekarang yang konsumsi tambah banyak, sumur-sumurnya masih tambah lama tambah sedikit tambah tua gitu. Jadi tambah sedikit nih kan kita harus jangan tergantung sama ini. Jadi diversifikasi, jangan tergantung sama sumber daya alam ini penting sekali gitu. Nah, itu. Nah, sekarang tentang demografinya tadi. Kita dibilangin kan kalau kita ini tadi keluarga besar gitu, banyak anak, masih muda gitu. Iya kan, kuantitas gitu. Nah, kualitasnya gimana gitu. Nah, di kantor yang kita ini sering banget mengkampanyekan hari-hari ini, kami kemarin sampaikan juga ke Pak Yusuf Kalla juga dan kayaknya mendapatkan perhatian sangat luar biasa besar adalah tentang kualitasnya orang-orang ini, kualitas sumber daya manusia ini. Yang disampaikan itu adalah masalah stunting. Teman-teman tahu stunting nggak? Kekerdilan gitu kan. Orangnya nggak tinggi gitu. Ya apa namanya? Ini tuh cuman ciri fisiologis lah gitu. Dia kerdil. Tapi dari penelitian itu biasanya mereka orang yang kerdil itu nggak terlalu tinggi itu mereka di sekolahnya biasanya pencapaiannya nggak terlalu bagus. Terus nanti kalau dia sudah bekerja performansnya juga nggak bagus. Kalau dia cenderung kalau menyelesaikan masalah itu nggak tuntas gitu. Itu stunting gitu dan kami benar-benar mendorong pemerintah untuk memperhatikan itu. Nah, stunting ini kenapa sih gitu? Karena ternyata itu makanan gitu. Nah, makanan ini apa? Bukan berarti kalau kita punya anak, ini kan keluarga banyak yang punya keponakan, punya anak sendiri. Saya juga belajar nih buat saya sendiri. Sebenarnya ngebelikan makanan buat anak itu adalah uangnya gitu. Dan nggak perlu mahal, tapi perlunya apa? Bernutrisi gitu. Lengkap, ada karbonnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ya 5 sempurna lah yang kayak gitu. Kalau teman-teman punya keponakan, teman-teman punya anak, waktu mereka bayinya lahir, putranya lahir, keponakannya lahir, 1000 hari pertama itu tolong diperhatikan gitu. Ya main, makanannya yang bagus, ASI eksklusif gitu. Karena 1000 hari ini nanti yang menentukan dia larinya ke depan itu nanti seperti apa gitu. Dan dari bayi-bayi ini dan pemuda-pemuda ini semua nanti masa depan Indonesia itu akan ditentukan gitu. Kita banyak jumlahnya jelek kualitasnya atau kita banyak jumlahnya kualitasnya juga bagus gitu. Nah, terakhir sebelum saya menutup lagi-lagi saya mau nyampaikan setengah penuh gitu ya. Kalau di di kantor itu kita biasa setiap tahun itu ada pertemuan tahunan gitu. Jadi saya kerja di satu departemen namanya MTI, Macroeconomic Trade and Investment. Kita ketemu, kita pergi ke kantor pusat. Nah, seluruh orang-orang tim ini itu dari seluruh negara di dunia kumpul di sana. Tim Indonesia adalah tim yang paling besar gitu. Kenapa tim Indonesia yang paling besar? Karena duitnya paling banyak. Kenapa duitnya paling banyak? Karena banyak banget kita itu dapat trust fund namanya. Dana hibah dari luar negeri. Ini Bang Dasril kemarin ngebantu kita, kebetulan kita dapat dana dari negara Kanada 15 juta dolar untuk 5 tahun itu untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kita itu baik. Baik itu apa? Manfaatnya itu paling banyak buat masyarakat lah gitu. Itu hibah, dikasih aja gitu.
nggak pakai embel-embel apa-apa. Dari Australia misalnya, ini makanya saya nanya direkam apa enggak, saya takut ini. Dari Australia misalnya, mereka ngasih dana yang hibah itu untuk energi, untuk kemiskinan, untuk pendidikan, banyak hibah dikasih nggak diapa-apain. Kenapa? Karena mereka itu nganggap negara ini tuh punya potensi yang besar gitu. Apa namanya? Ya kayak kemarin kita lah apply beasiswa kepemimpinan PPSDMS zaman saya dulu kan, banyak orang yang layak dibantu, tapi kenapa kita semua ini yang beruntung dipilih, karena di teman-teman semua ini ada potensi gitu kan. Nah negara-negara itu gitu, mereka ngelihat Indonesia ini ada potensi, banyak negara yang layak dibantu tapi mereka memilih Indonesia karena ada potensi di sini gitu kan. Nah moga-moga setengah penuhnya ini memberikan motivasi buat kita semua, jangan berhenti untuk mencintai negara ini, menjadi bagian dari solusi, ya idealisme kami lah gitu kan. Kita kontribusi menjadi bagian dari penyelesaian masalah, menjadi lilin yang berkontribusi untuk apa namanya menupas kegelapan gitu. Itu sih dari saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.